Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kembali saya akan berikan satu ulasan game dari Fabiano kawan dalam permainan Blitz di kejuaraan Blitz The American Cup yang hanya berlangsung satu hari dengan sistem Swiss 9 babak yang diikuti oleh 40 pemain dari berbagai level dari para pemain Amerika kawan. Ada juga pemain luar Amerika seperti Gregory Oparin atau Jose Martinez. Ada beberapa pemain yang lain juga kawan. Admin tadi lupa. Dan game yang saya pilih ini adalah permainannya Fabiano Caruana melawan Wesley So pada babak kelima. Langsung saja kita ke atas papan. Permainannya cukup rumit kawan. Kalau kita menganalisanya menggunakan engine, langkah-langkah kedua pemain banyak sekali yang tidak akurat. Bahkan mirip dalam permainannya kaum pos ronda. Jadi mungkin nanti analisanya tidak akan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, nanti videonya akan sangat panjang kawan. Oke, langsung saja kita ke permainannya. Wesley So yang pegang putih mengawali dengan pembukaan Inggris, pion C4. Dibalas dengan variasi pion raja, pion E5 atau King English. Kuda C3, gajah B4, kuda D5 berbalik mengancam gajah, gajah mundur ke E7. Menantang kuda putih untuk sikat gajah. Ditolak oleh Wesley So, melanjutkan dengan pion D4 menantang pion pusat hitam, ditolak dengan pion D6. Kenapa ditolak kawan? Kalaupun sekarang pion pukul pion masih bisa dipukul balik oleh menteri dan mengancam pion yang ada di petak G7. Jika hitam melanjutkan pengembangan kuda di petak F6, selanjutnya adalah kuda pukul gajah terlebih dahulu kawan. Dipukul balik oleh menteri, gajah bisa melanjutkan pengembangan ke G5 mengepin kuda. Hitam jika rokade, gajah akan sikat kuda, dipukul balik oleh menteri dan terjadi pertukaran seperti ini, bangunan pionnya akan rusak kawan. Dan tentu ini akan menguntungkan bagi putih. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Di sini tadi Fabi menolak pertukaran pion pusat, dia melanjutkan dengan pion D6, membuka jalur pengembangan gajah terangnya. Kuda F3, pion E4, kuda ke D2 berbalik mengancam pion, di backup dengan pion F5. Pion E3 membuka diagonal terang, pion C3 mengusir kuda, kuda pukul gajah E7. Dan pada posisi ini sudah ada satu game kawan, di mana game itu memukul balik menggunakan menteri dengan variasi ini permainan berakhir miss. Tapi di sini kuda pukul kuda lanjut Fabi dan kita temui langkah baru yang belum pernah dimainkan di langkah ke-8 ini. Wesley So melanjutkan dengan pion B3 membuka jalur pengembangan gajahnya, apakah di Viacento ataupun keluar langsung ke peta A3 bisa jadi. Rokade oleh Fabi dan betengnya langsung menempati lajur F yang cukup bagus kawan, tinggal bagaimana pion ini didorong untuk membuka lajur F. Di sini gajah E2 dan kuda berkembang ke D7, rokade oleh Wesley So, kuda ke F6. Jika sekarang pion ini dimainkan kawan, pion ini tidak ada yang menjaga, akan disikat oleh kuda putih. Oleh karena itu pada posisi ini tadi Fabi melangkah kuda F6 terlebih dahulu menjaga pion, barulah pion ini didorong. Selanjutnya gajah A3 menyerang pion lemah dan dijawab dengan gajah E6. Juga tidak terburu-buru untuk memainkan pion F4 karena pion E akan pukul pion F4, lajur F belum terbuka, otomatis pion belum bisa dipukul balik. Di sini tadi gajah ke E6 dibalas dengan beteng C1. Menteri naik ke D7 mengkoneksikan kedua beteng. Di sini pion D5 mulai membuka permainan di petak pusat, melakukan pengorbanan pion kawan. Pengorbanan diterima oleh Fabi, pion C pukul pion D5, dipukul balik oleh pion C, dipukul balik dengan kuda E. Memukul balik dengan kuda F tak ada masalah kawan, nilai valuasinya hampir sama. Mungkin Fabi memukul balik menggunakan kuda E agar menterinya ini mempunyai ruang lebih jika ingin bergeser ke lajur E, dan dijawab kuda lompat ke C4 mengincar pion D6. Mungkin tadi inilah maksud dari pengorbanan pion pusat, tapi incaran pada pion D6 ini diantisipasi dengan pion B5, kuda ke A5. Tidak berani ambil pion ini kawan, karena nanti koneksinya akan diputus dengan pion B4, memutus koneksi gajah serta kuda ini. Kuda ataupun gajah nanti bisa tewas. Oleh karena itu kuda hanya lompat ke A5, dijawab dengan beteng A bergeser ke C8 menantang pertukaran beteng. Bukan pilihan terbaik adalah pion F4 kawan, seperti yang saya sebut tadi. Karena di sini sudah ada kuda yang bisa memukul balik, nanti lajur F akan tetap bisa terbuka. Tapi beteng C8 dimainkan oleh Fabi, dibalas menteri D4. Maju cukup ke petak D2 merupakan pilihan terbaik.
Tapi Wesleso memilih petak D4 dibalas dengan pion F4, membuka diagonal terang bagi gajahnya atau membuka lajur F. Dan langsung diterima oleh Wesleso, pion E pukul pion F4 dipukul balik oleh kuda mengancam gajah. Gajah di backup oleh menteri. Itulah tadi kawan kenapa menteri ini cukup naik ke petak D2, menjaga gajah sekaligus petak F4 ini dari kemungkinan tadi pion F4 dimainkan oleh hitam. Kuda lompat ke D5 berkoneksi dengan kuda, juga membuka lajur F bagi beteng, dan Wesleso bertukar beteng, dipukul balik dengan beteng. Memukul balik dengan menteri merupakan pilihan terkuat agar beteng hitam ini tidak kehilangan tempo atau tetap berada pada lajur F. Dipukul balik oleh beteng oleh Fabi, selanjutnya beteng C1 kembali menantang pertukaran beteng, ditolak oleh Fabi, dan di sini gajah mundur ke F1. Menghindari tekanan dari kuda, juga untuk menjaga pion G2-nya kawan dari aktivitas kuda yang mungkin melakukan pengorbanan untuk membuka lajur G. Apalagi menteri juga siap bergeser ke lajur G, diikuti beteng naik juga bergeser. Oleh karena itu gajah tadi ditarik mundur. Cukup defensif bagi gajah ini, dan sekarang gajah G4 bukan pilihan terbaik bagi Fabi. Pilihan terbaik pada posisi ini adalah kuda ini bergerak ke petak D3 kawan. Jika sekarang disikat oleh gajah, yang masih bisa dipukul balik oleh pion, mengorbankan pion kawan, dan di sini bisa memainkan pion B4 terlebih dahulu mengancam gajah. Setelah gajah ini bergerak, kuda bisa ke F4. Memang cukup panjang kawan, masih belum jelas apa yang bisa didapat oleh hitam dengan variasi ini. Tapi dengan jalur-jalur seperti ini kawan, engine menyatakan posisi hitam sudah lebih baik. Tapi Fabi lebih memilih dengan gajah G4-nya. Dibalas dengan kuda ke C6, selanjutnya pion A6. Lagi-lagi bukan pilihan terbaik. Pilihan terbaik kuda tadi tetap lompat ke petak D3. Wesleso melanjutkan kuda ke D4. Di sini pion H6 memberikan ruang lebih bagi rajanya kawan. Selanjutnya adalah beteng C6, mengincar pion ini atau pion ini kawan, tapi bukan pilihan terbaik. Pilihan terbaik adalah menggeser betengnya ke lajur E, mengincar pion ini kawan. Dan dijawab dengan beteng F6, sama-sama membuat langkah yang amburadul kawan. Maklum ini adalah permainan blitz, kontrol waktu kedua pemain sudah di bawah 1 menit kawan. Jadi permainannya mirip seperti permainan kaum pos ronda sekarang. Langkah terkuat adalah menteri bergerak ke F7, inilah langkah terkuat kawan. Tapi Fabi memilih beteng naik ke F6. Saya tidak perlu memperpanjang analisa-analisa karena langkah-langkah di game ini cukup panjang kawan, di atas 60 langkah, jadi biar tidak terlalu panjang, jadi hanya saya tunjukkan langkah-langkah terbaiknya saja tanpa melanjutkan langkah berikutnya. Bisa kalian otak-atik sendiri kawan. Selanjutnya di sini Wesleso pukul pion A6, gajah H3. Persiapan untuk membuat langkah pengorbanan kawan. Gajah atau kuda pukul pion G2 untuk membuka lajur G, diikuti beteng bergeser atau menteri ke petak G4. Bisa jadi Wesleso terlebih dahulu melakukan pengorbanan beteng atau pengorbanan gajah di sini kawan. Jika beteng pukul beteng, dipukul balik oleh gajah dan menteri tak mendapatkan gajah. Tapi Fabi menolak pengorbanan ini, dia melangkah dengan menteri ke G4. Jawaban yang bagus tadi, beteng pukul beteng harusnya. Dan selanjutnya adalah beteng pukul beteng F6. Pion F3 patut dipertimbangkan dimainkan oleh putih kawan. Tapi Wesleso memilih ambil beteng di F6, dan selanjutnya adalah gajah pukul pion G2. Persiapan discover attack dan ancaman skakmat. Di sini beteng F8 terlebih dahulu skak untuk mendapatkan tempo, mendefleksikan posisi raja ke H7. Baru sekarang beteng ambil kuda F4, melakukan pengorbanan perwira sekali lagi kawan. Dipukul balik dengan kuda, dan tetap saja kawan ancamannya adalah ancaman skakmat 1 langkah. Di sini Wesleso mengorbankan menterinya, ambil kuda F4, dipukul balik oleh menteri, sehingga sekarang hitam hanya mempunyai menteri saja melawan 3 perwira minor. Pion E3 dimainkan oleh Fabi, memberikan ancaman yang serius nanti kawan. Pukul pion F2 skak, memaksa raja bergeser, dan skakmat di sini nanti diikuti ditutup oleh gajah, dipukul balik oleh menteri skakmat, dan juga membuka akses serangan pada kuda. Kuda lompat ke F3, memblokade terhadap pion F2. Pion ini sekarang didorong untuk promosi. Gajah B2, menteri B4 untuk menjaga peta E1 ini kawan. Di sini pion H3. Pion promosi menteri disikat oleh kuda, dipukul balik oleh menteri skak, ditutup oleh gajah.
Menteri ke B1, gajah bergerak ke E5. Menteri ambil pion A2 dan gajah D3 skak. Raja mundur, gajah ambil pion B5. Di sini Menteri B1 skak melewatkan langkah kemenangan. Harusnya menteri ini bergerak ke peta A5, salah satu gajah ini akan tewas, kemungkinan satu akan dikorbankan kawan. Tapi sudah kepalong, waktu sudah mulai mepet, hanya tinggal beberapa detik. Di sini tadi setelah gajah ambil pion yang ada di peta B5, Fabi melewatkan langkah kemenangan. Dia lebih memilih melakukan skak dengan Menteri B1. Ditutup kembali oleh gajah, Menteri ambil pion, dan pion H4 membuka ruang lebih bagi pergerakan gajah ataupun rajanya. Wesley So masih belum mau menyerah kawan, walaupun sudah jelas pasang gajah tak akan mungkin bisa meladeni permainan menteri, apalagi hitam masih mempunyai pion yang bisa saja promosi lagi. Menteri hitam E6, gajah mundur ke G3, menteri ke G4, gajah G2, dan raja hitam mulai naik. Raja putih juga naik, menteri ke D4, selanjutnya gajah H3. Raja hitam G6, untuk tidak memberikan ruang bagi pergerakan gajah di sini kawan. Di sini gajah mundur lagi ke G2. Raja hitam F6, gajah F3. Menteri D3, raja putih G2 masih belum mau menyerah kawan. Di sini raja F5 dan gajah B7. Raja mundur ke F6 lagi, gajah F3. Pion G5 menantang, tantangan diterima, dipukul balik oleh raja. Di sini gajah B7. Pion H5, gajah mundur ke C8, hanya mondar-mandir saja gajahnya kawan. Dan di sini pion H4 mengancam gajah gelap. Gajah mundur ke H2, selanjutnya menteri E4 skak, raja ke G1. Di sini menteri ke F3 memberikan dukungan bagi pionnya didorong, ancaman skak mat. Gajah A6 untuk membackup nanti ancaman skak mat ke peta F1 jika pion ini didorong. Di sini menteri ke G4 skak. Raja ke H1, menteri ke D1 skak, raja ke G2 dan pion H3 skak. Disinilah kawan Wesley So menyerah karena ancamannya skak mat. Jika raja ambil pion ini, menteri ke peta ini skak mat, atau jika raja tak mau ambil pion hanya maju, sama saja di sini juga skak mat. Sebuah permainan yang mirip permainannya kaum pos ronda kawan. Banyak sekali langkah bertanda biru, kuning, bahkan merah tadi banyak sekali. Maklum kawan, permainan blitz kontrol waktunya hanya 3 menit saja, increment 2 detik. Jadi langkah-langkah seperti ini harap maklum. Walau sekelas Super Grandmaster pun banyak sekali langkah-langkah yang tidak akurat dalam permainan middle game sampai end game. Jika dalam tahap pembukaan mungkin mereka bermain di luar kepala kawan, hafal semua taktik-taktik pembukaan. Memang dalam permainan blitz kalian harus menguasai tahap pembukaan atau menghafal tahap-tahap pembukaan semua jenis pembukaan kawan. Oke, itulah permainan dari kedua pemain. Semoga bisa menghibur kalian di waktu ngabuburit. Tinggal 2 hari lagi kita akan lebaran kawan, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.